warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat Ansor dan para pemirsa, alhamdulillah kita sudah memasuki tahap-tahap akhir bagaimana bulan Ramadan ini akan selesai. Bulan Ramadan sendiri dibagi 3 fase. Fase yang pertama yakni 10 hari pertama sebagai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan fase yang kedua yakni 10 hari yang kedua dari Ramadan adalah fase maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan fase yang ketiga yakni 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan fase itqun minan nar, yakni pembebasan dari api neraka. Patut kita syukuri, kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kekhususan bulan, yakni bulan Ramadan, sebagai bulan untuk meningkatkan semangat beribadah kita dengan banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ini. Nah, pada kesempatan kali ini yakni bagaimana menggapai Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan atau pada kesempatan kali ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, Lailatul Qadar adalah waktu atau momentum di mana diturunkannya Al-Qur'an. Para mufassir menyepakati tafsiran dari Inna anzalnahu yang dimaksud adalah turunnya Al-Qur'an, bahwa turunnya Al-Qur'an yakni dinamai pada malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka kelipatan pahalanya akan mendapatkan banyak. Sebagaimana sekali beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sama halnya beribadah pada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu berapa tahun? Nah, coba dikalikan atau coba dibagi. Jika 1 tahun 12 bulan, 1000 bulan itu berapa tahun? Kira-kira sekitar 80 sampai 83 tahun baru kita akan mendapatkan 1000 bulan. Nah, pada akhir bulan Ramadan ini tentu kita harus sigap bagaimana mendapatkan momentum Lailatul Qadar itu. Nah, salah satu caranya di antara beberapa cara bagaimana supaya kita bisa mendapatkan momentum Lailatul Qadar itu, yakni yang pertama meningkatkan intensitas beribadah kita. Kita tidak boleh lengah menjelang akhir Ramadan. Semangat intensitas beribadah kita harus tetap dijaga, sebagaimana di awal-awal Ramadan, fase pertengahan Ramadan sampai di akhir, sampai nanti kita menyambut Idul Fitri. Nah, Lailatul Qadar itu banyak yang memprediksi ketika Ramadan diawali pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27. Nah,
Itu perkiraan-perkiraan dari para ulama. Realisasinya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kapan Lailatul Qadar itu akan datang dan pada waktunya. Namun kita sebagai hamba harus terus beribadah sehingga ketika Lailatul Qadar itu datang pas kita sedang beribadah, pas kita sedang bertakarub kepada Allah. Nah, yang kedua, intensitas iktikaf harus ditingkatkan. Meskipun saat ini dunia masih dilanda virus COVID-19, iktikaf masih bisa dilakukan di masjid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, senantiasa cuci tangan, senantiasa menjaga kebersihan, senantiasa mengatur jarak sesama manusia. Namun kita tidak boleh menjaga jarak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara iktikaf itu kita terus bisa meningkatkan semangat beribadah kita dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan. Nah, tentu menggapai Lailatul Qadar pada akhir bulan Ramadan bukanlah persoalan yang mudah. Perlu dijaga intensitas beribadah kita, fokus ibadah kita, sehingga kita tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang bisa menurunkan semangat beribadah di akhir bulan Ramadan. Tentu Lailatul Qadar itu yang kita harapkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya, Ramadan hari ini, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika sudah memasuki Idul Fitri, kembali fitrah, sebagaimana kodratnya manusia yang terlahir dari kesucian itu sendiri. Kodratnya manusia yang terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lailatul Qadar ini menjadi sarana untuk kita kembali ke kodrat kita yang fitri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.